memberikan laporan perkembangan terkait dengan seleksi guru ASN P3K di Komisi 10 pada hari ini. Boleh lanjut langsung saja ke slide. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, ini adalah rekap dari data hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021, di mana hampir 300.000, 293.000 lebih, maaf, yang telah lulus seleksi. Dan kalau kita lihat dari total angka formasi yang diajukan itu sudah mengisi 58 formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh pemerintah daerah pada tahun 2021. Angka 506.252 formasi yang diajukan ini, sebagai catatan, ini merupakan, kalau kita lihat sebenarnya yang formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat itu sebenarnya 1.002.616 formasi. Seleksi yang kita lakukan di tahun 2021, tahap 1 dan tahap 2, berhasil mendapatkan 293.860 guru yang lulus dan mendapat formasi, sehingga masih ada sisa formasi sebesar 392.000 formasi. Sedikit catatan terkait angka ini adalah 23% dari formasi yang diajukan sebesar 117.939 itu adalah formasi yang sama sekali tidak ada pelamarnya di tahap 1 dan tahap 2. Dan di rapat sebelumnya kami sudah menyampaikan juga kepada Komisi 10 bahwa formasi ini, 117.000 lebih ini, banyak dari daerah-daerah yang sulit, gitu ya. Jadi sehingga guru-gurunya tidak melamar di situ, sehingga formasi ini tidak ramah sama sekali, baik di tahap 1 maupun tahap 2. Lalu selanjutnya, terkait juga dengan pertanyaan yang diajukan kepada kami, dari 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi ini, jumlah guru dari sekolah swasta sebesar 41.619 atau 14,2%. Dan kelompok berikutnya yang juga menjadi perhatian kita adalah yang lulus passing grade tapi tidak dapat formasi. Itu ada 193.954 guru yang lulus namun tidak mendapat formasi. Nah, ini yang tentunya nanti menjadi catatan utama kita untuk tahun 2022 ini, untuk diperjuangkan bagaimana bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi lagi. Jika kita jumlahkan sebenarnya guru-guru yang baik yang sudah lulus dan dapat formasi dan yang lulus tapi belum dapat formasi, itu ada 487.814 guru yang telah memiliki nilai hasil dari ujian seleksi lewati nilai ambang batas. Artinya jumlahnya hampir mendekati total formasi yang diajukan. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang sangat menggembirakan ya dari segi kemampuan guru-guru kita untuk bisa lulus dari nilai ambang batas. Tapi memang kuncinya di sini tentunya adalah formasi yang tersedia. Dan masih ada 437.823 guru yang belum lulus. Ini dari total guru yang melamar itu 925.000. Tapi 437.000 guru ini ada 116 guru yang pelamar yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian. Itu juga catatan di angka 437.000 ini. Jadi kira-kira ini gambaran besarnya hasil dari seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu. Boleh lanjut slide berikutnya. Terkait dengan guru-guru yang sudah lulus tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mereka mengurus pemberkasan agar mendapatkan nomor induk P3K guru, yang saat ini bisa kami laporkan bahwa kalau kita lihat dari di sebelah kiri, itu adalah pie chart yang menunjukkan yang bagian hijau itu guru yang telah terbit NIP-nya. Mungkin nanti ada data yang lebih update lagi, tapi ini data terakhir yang kami dapatkan.
103.612 guru telah mendapatkan nomor induk pegawai untuk P3K gurunya, atau sebesar 35% dari total guru yang telah lulus. Masih ada 64% lagi yang masih dalam proses atau sebesar 187.561 yang sedang berproses. Ada yang juga yang mengundurkan diri sebesar 377, ada yang batal kelulusannya 149, dan ada yang masih dokumennya perlu diperbaiki sebesar 2.171. Tapi secara garis besar kita bisa melihat bahwa 100.000 guru lebih, 103.000 itu telah terbit nomor induk pegawainya. Dan jika kita lihat di sebelah kanan, maka kita bisa melihat daerah-daerah ini secara provinsi. Nanti kami akan breakdown per kabupaten kota juga. Kita melihat bahwa Aceh itu yang sangat baik dalam hal pemberkasan guru-gurunya, sehingga gurunya langsung sudah terbit nomor induk P3K-nya. Diikuti oleh Kaltara, Kalteng, dan seterusnya. Dan memang masih banyak Pemda yang masih belum menyelesaikan pemberkasan ini pada saat ini. Jadi ini potret dari segi daerah yang ada. Jika kita lihat lagi, lanjut ke slide berikutnya, maka kita bisa melihat ada 53 instansi atau pemerintah daerah, ini per data 23 Maret, yang telah menyelesaikan NI P3K-nya tahap 1 dan tahap 2. Ini 53 Pemda ini merupakan mungkin front runner ya, yang terdepan, Pemda-Pemdanya yang tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Dan ini tentunya sangat baik sekali. Selanjutnya di slide berikutnya, ada 18 Pemda yang telah menyelesaikan hampir seperti Pemda yang 53 tadi, tapi di tahap 1 itu masih ada beberapa, mungkin ada 1, 2, atau 3 guru yang di tahap 1-nya masih perlu klarifikasi administrasi. Tapi sebenarnya mereka juga cukup baik karena sebenarnya hampir selesai tahap 1 dan tahap 2-nya. Ini ada 18 Pemda. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat Pemdanya, nanti juga bisa mencermati statusnya seperti apa pada saat ini. Lanjut. Lalu ada 106 Pemda yang telah menyelesaikan pemberkasan atau nomor induk P3K tahap 1, tapi masih berproses untuk tahap 2-nya. Ini ada 106 Pemda. Jadi kita juga bisa lihat datanya sampai di slide berikutnya. Dan selanjutnya, nah, ada 329 instansi atau Pemda yang belum menyelesaikan NI P3K-nya, nomor induk P3K-nya, baik di tahap 1 dan tahap 2. Ini mudah-mudahan segera untuk bisa selesai, dapat menyelesaikan NI P3K untuk guru-gurunya yang telah lulus di tahap 1 dan tahap 2. Mungkin di dapilnya atau mungkin yang lain juga bisa, sehingga nanti bisa lebih kelihatan. Lanjut. Nah, terkait dengan usulan formasi seperti tadi yang Bu Pimpinan sampaikan di pengantar, bahwa pada saat ini sebenarnya tersedia formasi, kebutuhan formasi di tahun 2022 itu sebesar 758.018 kebutuhan formasi kita. Saat ini statusnya pemerintah daerah itu mengusulkan formasi sebanyak 131.239 atau sebesar 17,3% dari total kebutuhan formasi. Nah, formasi ini seperti juga formasi di tahun 2021 itu sudah termasuk guru agama, guru seni budaya, guru muatan lokal, bahasa daerah, kesenian, PJOK, guru kelas TK. Namun memang masih belum maksimal dari total pengajuan yang sudah dilakukan. Jadi misalnya guru agama masih 16,7% dari total kebutuhan, guru seni budaya yang di dalamnya termasuk muatan lokal, bahasa daerah, dan kesenian masih 23,2%,
guru PJOK masih 16,3% dari total kebutuhan, dan guru kelas TK masih sebesar 28,4% dari total kebutuhan. Kami baik dari Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, Kemenak, Kemenkyu, kita akan melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan jumlah formasi yang diusulkan di bulan April mendatang, sehingga tentunya ini akan lebih memperbesar kemungkinan penyelesaian guru ASN P3K kita. Lanjut. Nah, ini tadi breakdown-nya. Kalau tadi gambaran umum, kalau sekarang kita bisa melihat ada, ini mungkin Pemda yang mengusulkan dengan jumlah yang tinggi. Ada 47 Pemda yang telah mengusulkan 80% sampai 100% dari formasi kebutuhan di daerahnya. Ini ada Pemda-Pemda yang cukup tinggi pengajuan kebutuhan, dan memang ini yang kita ingin dorong. Selanjutnya ada Pemda, slide berikutnya, yang ini kira-kira cukup gitu ya, 60-80% dari formasi kebutuhan. Ini ada 35 Pemda yang telah mengajukan pengusulan formasi, kira-kira kategorinya cukup. Lanjut. Ada Pemda, 31 Pemda yang telah mengusulkan 40-60% dari formasi kebutuhan. Ini kira-kira kalau kategorinya kurang sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Ini ada 31 Pemda. Lanjut. Nah, ada yang mengusulkan itu kurang dari 40% dari formasi kebutuhannya. Ini ada 244 Pemda. Ini mungkin kurang sekali gitu ya, sebenarnya dari kebutuhan yang ada. Lanjut, ini mungkin agak banyak slide-nya. Terus, ya lanjut. Nah, ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Nanti mungkin bisa dilihat Pemda-Pemdanya. Lanjut. Jadi ini gambaran ketika kita breakdown, tadi potret secara nasional, per kabupaten kota, kira-kira begini potretnya dalam hal pengajuan formasi. Ya, lanjut slide berikutnya. Oke. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 beserta anggota yang saya hormati, dapat pula kami sampaikan, ini mungkin nanti dari Pak Made atau Pak Putut bisa menjelaskan lebih lanjut, tapi sebenarnya dari komunikasi baik dari Kemendagri, Kemenkyu kepada pemerintah daerah sudah beberapa kali kita lakukan, dan ada satu hal yang ingin kita highlight di sini, yaitu tentang alokasi perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran. Di sini di tahun 2021 ini surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021 anggaran P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan Kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan alokasi P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran penganggarannya sudah ditentukan penggunaan secara spesifik atau bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini saya beri contoh lampirannya di sini, di mana surat edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan ini sudah langsung spesifik per instansi atau per pemerintah daerah, apakah provinsi, kabupaten atau kota media, yang berapa jumlah formasi dan berapa alokasi anggaran yang sifatnya earmark tersebut. Nah, itu sudah disampaikan di tanggal 25 Juni tahun 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Lanjut, untuk alokasi anggaran 2022, Dirjen Perimbangan Keuangan juga telah memberikan surat edaran, ini SE Dirjen Perimbangan Keuangan, nomor S204/PK/2021 tertanggal 13 Desember 2021 kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Di mana dijelaskan di sini beberapa hal yang bisa kita highlight adalah pertama, kebutuhan gaji pokok P3K guru 2021 itu sudah dialokasikan sebanyak 14 bulan gaji, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13
dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimulai sejak Januari 2022. Ini untuk guru yang lulus seleksi di tahun 2021. Sedangkan untuk guru yang nanti diikutkan pada seleksi 2022, maka kebutuhan gaji pokok guru P3K-nya itu diasumsikan sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru tersebut itu dimulai di bulan Oktober 2022. Dan juga ditegaskan kembali bahwa alokasi dana yang diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan alokasi dana DAU 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Ini kira-kira sebenarnya bisa kita gunakan analogi 20% dari APBN. Bagaimanapun mungkin ada sektor lain yang mungkin butuh, ya namanya anggaran pendidikan ya harus sudah dispesifikkan 20% sehingga memang tentunya itu harus dialokasikan seperti penggunaan yang ditentukan. Lanjut, ini contoh lampiran sama seperti tadi, SE Dirjen Perimbangan Keuangan menspesifikkan per instansi, per Pemda, sehingga bisa melihat bagaimana pengaturan anggarannya, berapa besarannya untuk ASN P3K tersebut. Lanjut. Nah, di samping itu kita juga bisa melihat data. Ini kita melihat data dari berapa ini kalau istilahnya supply dan demand kebutuhan guru. Jadi berapa guru yang pensiun dan berapa guru yang direkrut. Jadi data yang kami punya dari 2012 sampai 2020 itu menunjukkan sebenarnya ada selisih 173.952 antara guru yang pensiun dengan guru yang direkrut. Artinya ada gap antara lebih banyak guru yang pensiun dibandingkan guru yang baru yang merekrut. Sehingga plafon anggaran, alokasi anggaran yang tadinya untuk membayar guru ASN, apalagi ini gajinya tentunya guru yang golongan lebih tinggi karena dia pensiun, ini belum dipergunakan kembali untuk pembayaran guru ASN. Jadi artinya selisih ini sebenarnya ada ruang fiskal tentunya di masing-masing instansi karena jumlah selisih guru yang pensiun dan guru yang direkrut itu sebenarnya belum dikembalikan untuk pembayaran untuk SDM guru di masing-masing Pemdanya. Ini mungkin juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Dan terakhir, ini gambaran tentang apa yang ingin kami lakukan di tahun 2022 ini. Tentunya ini harus memerlukan kesepakatan kita di Panselnas untuk melihat bahwa refleksi dari 2021 bagaimana kita mengupayakan sebuah mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang lebih baik lagi. Nah, tentunya perlu aturan untuk memayungi ini. Mungkin nanti dari Pak Deputi, Pak Alex akan lebih bisa mengelaborasi. Tentunya ada beberapa hal di sini. Pertama, kita ingin mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Ini seperti yang sudah disampaikan di beberapa kesempatan sebelumnya. Yang kedua, kita ingin mendorong, dan ini kunci sekali, memperbesar kuota formasi. Kuota formasi ini adalah kunci dari penyelesaian ASN P3K kita. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal, maka sebenarnya di tahun 2022 ini akan tersedia sebesar 970.410 formasi, yaitu gabungan dari sisa formasi 2021 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Sehingga ini tentunya memperbesar sebenarnya kemungkinan guru-guru honorer kita untuk menjadi ASN P3K karena formasinya sebenarnya masih sangat lebih banyak daripada jumlah guru honorer itu sendiri. Lalu mekanisme atau aturan baru yang nanti akan disempurnakan tersebut juga poin ketiga, refleksi dari tahun lalu untuk mencegah sebisa mungkin bagaimana guru-guru yang di sekolah induk itu tidak lagi tergeser gitu ya. Ini kita hindari semaksimal mungkin. Jadi ini hal yang menjadi poin juga dalam pertimbangan kita dalam aturan yang nantinya akan disempurnakan. Dan tentunya semangatnya adalah
bagaimana kita bisa mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN P3K. Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati, mungkin sekian dulu dari saya, akan dilengkapi oleh nanti dari KL yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.